minta banyak Pak Bupati, masyarakat ini tidak minta banyak Pak Gubernur, mereka hanya minta 5 saja. Yang pertama, kalau keluar rumah jalannya bagus. Yang kedua, kalau anaknya sekolah bisa murah, syukur-syukur gratis. Yang ketiga, tamat sekolah bisa anaknya mudah kerja. Yang keempat, kalau sakit pening kepala berobat bisa murah, syukur-syukur gratis. Yang kelima, kalau dia beribadah kepada Allah, masjidnya bagus dan masjidnya itu bisa nyaman dan tenang. Cuman minta 5 itu aja kan? Ada bapak yang minta nikah lagi? Tidak kan Pak? Karena bapak persatuan suami takut bini. Mereka tidak minta macam-macam. 5 inilah yang diusahakan Bapak Ade Agus Hartanto dengan Pak Endri. 5 inilah yang sedang diusahakan Bapak Haji Abdul Wahid SPDI MSI. Doakan mudah-mudahan Pak Gubernur, Pak Bupati, Wakil Bupati bisa melaksanakan yang 5 ini. Pertama, tentang masalah jalan. Berapa namanya? Bertembunglah antara jalan masyarakat dengan truk batu bara, akhirnya keluar gerakan emak-emak garis keras. Maka diusahakan Pak Bupati dengan Pak Gubernur, sekarang 40 km sudah terbangun, mudah-mudahan cepat tembus sehingga tidak mengganggu jalan Bapak Ibu. Tentang sekolah anak, baju seragamnya, maka insya Allah dengan seragam pramuka merah putih ada program gratis, mudah-mudahan mudah lancar sekolahnya insya Allah. Tentang masalah lapangan kerja, kalau Riau ini aman, investor datang masuk, perusahaan tumbuh, kita minta Pak Gubernur, Pak Bupati karyawannya mesti putra daerah, setuju? Tanah Inhu, perusahaannya di Inhu, maka pekerjanya mesti orang Indragiri Hulu. Kalaupun pakai persen, persennya mesti lebih besar. Makanya SDM sumber daya manusianya mesti siap. Nih adik-adik tamat pondok pesantren, silakan lanjutkan kuliah, syukur-syukur dapat beasiswa. Nanti kalau sudah pintar, cerdas, S1, S2, S3, S teler, S cendol, S doger, S bandung, jangan lupa tetap balik ke Indragiri Hulu. Lalu kemudian kalau sakit, alhamdulillah, ibu bapak yang ada rasa pening, sakit kepala, jangan khawatir, ambulan sudah siap. Yang haus jangan khawatir, pemadam kebakaran sudah siap. Itu ambulan mobil gratis, syaratnya 2, sakit mati. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat. Lalu tentang rumah ibadah, tadi sudah dikasih sampel contoh, ada bantuan dari Bank Riau Kepri, ada Ketua Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Riau, namanya Al-Mukarram Ustadz Mas Riyadi Hasan LCMA yang duduk di samping Pak Gubernur. Dan di antara komisioner Basnas Provinsi Riau ini ada namanya Ustadz Jamaluddin, orang Air Mole. Air Mole itu di mana? Indragiri Hulu. Bangga atau tak bangga ada orang Air Mole di Basnas? Mudah-mudahan dengan ini dimudahkan Allah semua urusan kita insyaallah. Amin ya rabbal. Saya terakhir datang ke Pranab ini kapan? 2015. Sekarang 2025. Berarti saya datang kemari 7 tahun sekali memang. 7 tahun sekali baru saya datang kemari. Bukan setahun 2 kali, bukan 2 tahun sekali, 7 tahun sekali.
Kalau bisa 7 tahun sekali, kasihlah sound sistemnya yang bagus sikit. Betul. Apalah salahnya dipasang di sini satu, sana satu. Tapi saya husnuzon, ini sengaja dipasang sound system begini supaya tidak terkena virus sound horeg. Karena sound horeg itu bergetar jantung. Untuk menenangkan hati, ini tausiah tak boleh panjang-panjang. Kalau tuan pergi ke Padang, jangan lupa membeli jamur. Tausiah tak boleh panjang-panjang, nanti takut bedaknya luntur. Pak Gubernur bertanya ke Pak Bupati, kenapa yang kena panas masyarakatnya? Kata Pak Gubernur bertanya, kenapa masyarakatnya panas? Dijawab Pak Bupati, karena pentasnya permanen, tak bisa dipindah-pindah. Jadi bukan salah panitia, karena memang acaranya sore, matahari datang dari sana, sehingga bapak-bapaknya dingin, ibu-ibunya kepanasan. Akan datang nanti kita ganti buat acaranya pagi, supaya jamaahnya dingin, ustadz pula yang kepanasan. Setuju? Setuju pula jamaah. Supaya hati kita dingin, bersolawat. Sallallahu Sayyidina Muhammad. Dulu masyarakat Pranap minta supaya Bapak Ade Agus Hartanto dan Bapak Henry mendatangkan Ustadz Abdul Somad ke Pranap. Betul itu? Ternyata saya tidak datang karena satu dan lain hal penuh. Saya cuma sampai ke Batang Cinaku. Maka Pak Ade berjanji nanti saya akan datangkan Ustadz Abdul Somad. Inilah beliau menunaikan janji beliau. Jelas? Paham? Jangan ada dusta di antara kita. Bapak Ade Agus Hartanto kalau mau menghubungi dia katanya bisa langsung lewat handphone. Betul? Tolong kalau menghubungi beliau kata-katanya biasa saja. Takutnya nanti ditengok istrinya, menimbulkan fitnah. Insya Allah kalau komunikasi kita baik, kita menunaikan janji, disayang Allah, disayang masyarakat, insya Allah Indragiri Hulu baldatun thayyibatun. Saya sekolah Madrasah Aliyah Nurul Falah Air Molek Indragiri Hulu. Dulu kami kalau sore-sore petang Sabtu libur, jalan-jalan dari Air Molek ke Sungai Lala, ke Simpang Pondok Gelugur, ke apa lagi namanya, Bongkal Malang, ke apa lagi namanya, Kelayang, Simpang Mangga, lalu kemudian yang paling jauh perjalanan kami Pranap, inilah tujuan terakhir. Jadi saya datang hari ini merasa sedang balik ke kampung halaman sendiri. Mudah-mudahan pertemuan kita ini pertemuan silaturahim yang menyebabkan turunnya rahmat Allah, panjang umur, murah rezeki. Man ahabba ayyabasatalahu fi rizqihi, siapa yang mau lapang rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, panjang umurnya, maka sering-sering menyambung tali silaturahim. Mudah-mudahan silaturahim kita petang ini panjang umur, murah rezeki insyaallah. Amin. Silaturahim yang pertama apa yang diucapkan? Yang pertama mendoakan saudara kita semua yang hadir ini. Tadi Pak Bupati mendoakan, Wakil Bupati mendoakan, Ananda Kori mendoakan, protokol mendoakan, Pak Gubernur mendoakan, Ustadz Somad pun mendoakan. Semua doanya dijawab, 3 doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ada 3. Salam yang pertama wajib dijawab, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam yang kedua tak boleh dijawab. Itulah salam imam sholat asar tadi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jangan dijawab. Waalaikumsalam. Salam yang ketiga, kita mengucapkan salam, dia menjawab salam,
tapi kita tak ingin mendengar jawabannya. Kami malam tadi dari Taluk Kuantan, tadi di Unuman, sekarang di Pranap, malam ke Batang Cinaku, besok pagi ke Belilas, lanjut ke Seberida, balik ke Lirik, dan selama di perjalanan itu kami lewat di kuburan, kami mengucapkan salam, assalamualaikum ya ahlal kubur, tapi kami tak ingin mereka membalas. Kalau sampai mereka membalas, waalaikumsalam. Apakah mereka membalas? Membalas. Mereka membalas karena ruh tidak mati. Itulah kenapa kalau lewat kubur kita salam. Untuk orang-orang tua kita, guru-guru kita, almarhum ayah, almarhumah emak, datuk nenek kita, orang-orang baik, diri Indragiri Hulu, pendiri sultan-sultannya. Untuk mereka semua kita kirimkan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Menyambung silaturahim pada yang ucapkan salam, menyambung silaturahim pada yang sudah meninggal, kirimkan Al-Fatihah, syukur-syukur surat Yasin, syukur-syukur khatam Quran. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang tidak memutus tali silaturahim. Amin. Itu kamera drone sudah naik ke atas, lambaikan tangan ke atas. Mulutnya selamat, tapi hidung tak selamat. Gara-gara bau. Mulutnya selamat, tapi tangannya tak selamat. Mengambil harta orang, mengambil anak orang, mengambil laki orang. Mudah-mudahan laki ibu selamat dari pelakor. Wah, takut juga mereka nih lakinya hilang. Tangannya sudah selamat. Tidak, tak bisa diganti mic yang agak sehat sedikit. Kalau tuan beli peniti, jangan dicucukkan habis. Kalau mic sudah mati-mati, tanda waktu sudah mau habis. Siapa itu orang muslim? Man salimal muslimun, selamat orang lain, min lisanihi dari lisannya, wayadik dari tangannya. Jangan menganiaya orang, betul. Jangan menzolimi orang, betul. Akab jangan kasar, betul. Kalau saya pernah menyinggung perasaan bapak ibu, mau bapak ibu memaafkan saya? Lebih baik minta maaf di Pranap daripada minta maaf di akhirat, di padang mahsyar, betul? Karena kalau minta maaf di Pranap jelas orangnya, di akhirat nanti belum tentu jumpa. Apalagi orang Pranap ini masuk surga VVIP insyaallah. Kenapa Pranap ini VVIP Pak Ustadz? Panas-panas mereka datang, susah-susah mereka datang. Kalau tuan pergi berburu ke kota Padang, karena mic-nya baru, ceramahnya mesti diulang. Tak ingat saya lagi udah. Nanti bisa ditonton ulang di channel Tabung Wakaf Umat. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Setuju? Jadi sebetulnya waktu kita mengucapkan salam itu kita mendoakan. Kita doakan supaya Pak Bupati, Wakil Bupati selamat sentosa sampai 5-10 tahun akan datang. Warahmatullah, supaya mereka mendapat rahmat Allah. Wabarakatuh, supaya berkah jabatannya, berkah Indragiri Hulu, berkah Bumi Lancang Kuning Riau. Amin.
Assalamualaikum Bapak Abdul Wahid, selamat badanmu, selamat hatimu, selamat jabatanmu, selamat pikiranmu, warahmatullah, kau dapat rahmat Allah, wabarakatuh, berkah jabatanmu, berkah negerimu, berkah negeri bumi lancang kuning, baldatun thayyibatun warabbun. Makanya mengucapkan salam itu dengan niat doa. Ini sekarang banyak orang mengucapkan salam tak ada doa. Assalamualaikum, kom, atau ucapkan salam dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sekarang orang salam tak pakai suara lagi, pakai huruf aja, ASS WRWB. Dibalas lebih pendek lagi, WWW. Apa ini? Padahal Islam ini mengajarkan kita doa. Saya sangka drone juga, rupanya layang-layang. Memang hebat orang Peranam ini. Jarang-jarang kita datang, masih sempat dia main layang-layang. Kalau Tuan pergi ke Padang, jangan lupa beli rendang. Jarang-jarang kita datang, sempat pula dia main layang-layang. Dia tak main layang-layang. Setelah naik ke atas, disangkutkannya talinya, benangnya, habis dia mendengar pengajian. Kenapa dipilihnya pula layang-layang warna hijau? Ini nampaknya untuk Pak Abdul Wahid ini. Riau cantik bedelau di atas rakit. Kenapa dinaikkannya layang-layang hijau? Karena ini spesial untuk Pak Abdul Wahid. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita doakan saudara kita, yang kedua adalah jangan merasa lebih tinggi, jangan merasa lebih besar, janganlah merasa lebih Macam mana kita mau silaturahim kalau diangku sombong? Betul? Ini yang sombong nih Ustadz Abdul Somad, dia lebih tinggi, di atas pentas, dia pakai karpet. Salah. Yang paling tinggi bukan gubernur, yang paling tinggi bukan bupati, yang paling tinggi bukan wakil bupati, yang paling tinggi bukan ketua Basnas provinsi, yang paling tinggi adalah mereka di atas sana. Hai guys, tolong kalau mengambil gambar jangan hanya ini, karena kalau nanti dikatakan alah ini sombong nih mereka ini, pejabat-pejabat duduk di atas karpet, duduknya teduh. Mereka lebih tinggi dan lebih teduh. Mereka di atas pakai AC, angin cepat. Antara yang di atas dengan yang di bawah, di hadapan Allah derajatnya sama. Betul? Antara yang duduk di atas karpet baru, antara yang duduk di atas pasir, di atas tanah, di atas rumput. Boleh jadi Abdul Somad yang di atas pentas, di atas karpet, tapi saudara berada di atas tanah, di bawah, tak pakai tenda, tak pakai alas. Boleh jadi mereka lebih dulu masuk surga dari Abdul Somad. Diaminkan orang ini pula. Memang payah kita di Indo nih. Orangnya jujur-jujur kali. Apalah salahnya kalian pura-pura diam tadi? Amin kata dia. Saya ini masih sehat walafiat, masih bisa datang ke Pranab, itu bukan karena makanan saya, bukan karena minuman saya, tak ada makanan khusus, tak ada minuman khusus, tapi karena doa saudara-saudara saya dari Pranab. Mereka ini berbulan-bulan dari 2018, dari mulai kampanye Pak Ade Agus Artanto kemarin, mereka berdoa sehatkan Ustadz Somad, panjangkan umurnya, sampaikan dia kemari ya Allah. Kalau sudah sampai dia ke Pranab ini mau mati, matilah dia. Betul? Oh, sangka betul juga lagi. Ala Sayyidina Muhammad. Ada orang sombong, kalau jumpa orang tangan masuk kantong, wajah tak mau menengok muka orang, hidung mendongak naik ke atas, udahlah pesek ke atas pula. Makin banyak layang-layang nih saya tengok. Saya sangka drone tadi. Kira-kira orang sombong ini mati atau hidup? Mati.
Kalau mati dia tetap di atas tanah atau masuk lubang tanah? Masuk lubang tanah. Orang yang sombong tak peduli jiran tetangga, mandi sendiri atau dimandikan? Dimandikan. Pakai kain kapan sendiri atau dikapankan? Dikapankan. Masuk lubang sendiri atau dilobangkan atau dikuburkan? Dikuburkan. Lalu yang disombongkan itu apa, Besti? Apa yang disombongkan? Semua kita di Peranap ini diciptakan dari tanah. Ada orang Peranap diciptakan dari batu bara? Itu nampaknya laki kau tuh dari batu bara. Kenapa? Hitam ku tengok. Janganlah tersinggung, Pak. Hitam-hitam si tampuk manggis. Sudahlah hitam lutut bekudis. Ada orang Peranap ini yang diciptakan dari emas. Semuanya dari tanah. Berjalan di atas tanah. Kalau mati masuk lubang tanah. Dimakan cacing gilo. Lalu yang disombongkan ini apa? Makanya kalau ada jiran kita, tetangga kita sombong, bilang sama dia, kau dari tanah, berjalan di atas masuk lubang tanah, mati dimakan cacing. Berani ngomong begitu? Kalau tak berani, potongkan ceramah Ustadz Somad, kirim ke nomor dia. Siap? Oh, siap pula. Nanti dia marah sama saya. Saya tak peduli, mau dicaci maki, mau dihamun. Yang penting mudah-mudahan dia rendah hati. Tak masuk surga. La yadkhulul jannah. Tak masuk surga. Man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqala habbatin min khardalin min kibrin, ada sombong sebesar biji sawi. Biji sawi itu sebesar apa, Pak Ustadz? Sebesar tai coro. Tahu coro? Apa nama coro? Lipas. Kecoa. Tak tahu coro, lipas. Tak tahu lipas, kecoa. Tak tahu kecoa, entah apalah namanya. Sekecil itu ada sombong di hati. Doakan supaya yang ceramah, yang bercakap ini tak ada sombong di hatinya. Allah, Ustaz Somad itu sombong, mentang-mentang dia jalan sama gubernur, terus aku jalan sama siapa? Allah, Ustaz Somad itu sombong, mentang-mentang foto dia sama Pak Bupati. Ini panitia yang buat, bukan saya. Tengoklah, semua nampak gigi. Lihat, semua nampak gigi. Makanya kalau kita jumpa orang nampak. Itu yang ketiga. Yang pertama setelah ucapkan salam, yang kedua jangan angkuh sombong, nampakkan. Makanya kalau foto nanti jangan diam aja. Bagaimana supaya waktu berfoto itu mulut kita terbuka? Cabe, sate, Jogja, semua yang menampakkan gigi. Orang senyum kita senyum, orang ketawa kita ketawa. Rupanya yang diketawakan orang cabai tersangkut di gigi. Makanya sebelum pergi undangan tuh tengok dulu baik. Alhamdulillah, dari tadi saya pancing-pancing pakai pantun, saya tengok saudara saya di Peranap nih nampak gigi semua. Ini menunjukkan bahwa orang Peranap ini bahagia, tidak punya penyakit hati, tidak punya masalah hidup, dan tidak punya utang. Tengok ketawanya lepas. Orang kalau punya utang nggak bisa dia ketawa lepas. Setengah mati kita mancing, ketawanya sedikit aja. Ini bisa lepas. Ini orang Peranap ini tak punya utang. Sawitnya lebat, tapi sedikit juga buahnya. Kelapanya subur, tanahnya digali, tanahnya batu bara, digali lagi emas, digali lagi minyak. Hebat atau tak hebat? Hebat. Mudah-mudahan dikelola dengan baik. Indragiri Hulu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Makanya kalau jumpa orang senyum, jangan jumpa orang dipakai muka seram macam jeruk purut dipijak gajah. Begitu jumpa sama orang,
Jangan sampai berfoto di komen orang di Facebook, muka engkau macam habis makan rambai teciri. Jangan dibayangkan. Tabassumika. Ini Ustaz Somad ini mengada-ngada nih. Nggak, ini hadis Nabi. Tabassumika fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu ke wajah saudaramu adalah Tapi ibu, kalau senyum ke suami sendiri. Jangan senyum ke laki orang. Nanti dia salah Makanya ibu kalau ke suami sendiri, hai sayang. Tapi kalau ke laki orang, apa nengok? Sekarang banyak perempuan ini terbalik. Kalau ke laki orang, hai. Tapi kalau ke laki sendiri mukanya 5. Sundil bolong, mak lampir, nyiblorong, genderuwo. Itu yang saya ceritakan ini semuanya tidak ada di Peranap. Di Peranap nih semuanya orang baik-baik, orangnya kaya-kaya. Mudah-mudahan yang ada utang segera lunas hutangnya. Wah, banyak juga yang berutang. Mudah-mudahan yang belum jumpa jodoh dijumpakan jodohnya. Banyak jandung. Saya tengok yang bilang amin ini udah anak 3. Bukan untuk kami Pak Ustadz, untuk anak kami. Mudah-mudahan yang lajang-lajang segera ketemu dengan perempuan yang solihah-solihah yang baik-baik. Malah santri pula bilang amin. Urus saja dulu baju seragam tuh. Ini Peranap nih aman atau tak aman? Kenapa saya kanan kiri dikawal oleh banser? Ada pula satu lagi pengawal pemuda Pancasila, seorang aja sendiri. Pancasila sendiri aja deh. Berdua kami, saya PP. Masya Allah. Mudah-mudahan pertemuan kita ini pertemuan yang dalam isinya tak lain tak bukan watawasau bil haq, watawasau. Di padang Arafah, di Musdalifah, di Mina, tak nampak mana yang pejabat, mana yang melarat, mana yang kaya, mana yang miskin papa, mana yang rakyat jelata, mana yang penguasa. Semuanya memakai pakaian mayat, pakaian orang mati. Mimdate mata ya bawati. Yang bisa mengijabah sudah tua. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adakah suku yang merasa lebih mulia dari suku lain? Enggak ada. Ada orang Jawa di sini. Pripun kapare panjenenganipun? Sedulur sederek sedoyo sae. Muga-muga sing melu acara iki padha kabeh sugih mlebu nang surga. Kami orang Jawa, kami lebih mulia dari orang Melayu karena kami Jawa, kami emas. Semuanya yang Jawa, yang Melayu, kami Melayu lebih hebat karena kami Melayu, kalian melaku. Sampean melaku, aku is Melayu saiki. Mau Melayu, mau Jawa, mau Minang, mau Batak, semuanya ciptaan Allah dan akan balik kepada Allah. Waktu datang ke dunia ini, ada orang Peranap nih yang datang bawa STNK BPKB? Enggak ada. Ada yang waktu mati bawa brondol? Enggak ada. Lahirnya tidak bawa apa-apa dan matinya pun tak bawa apa-apa. Lalu kenapa kita ngapa-ngapa? Yang disombongkan ini apa? Ustadz Somad pakai jam, pakai cincin, dia mau menunjukkan ini jam cincin mereknya Casio, dikasih orang, bukan punya saya. Itu sorban Pak Ustadz, sorban pun tadi dipasangkan orang. Peci Ustadz kenapa tak sama dengan yang lain? Peci pun juga dikasih orang. Yang asli mana beli sendiri, yang di dalam itu tak ada dikasih orang, dia tak tahu nomornya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya di padang Arafah tuh semuanya mengatakan kita sama. Balik dari haji tidak ada lagi sombongnya, betul? Kalau
Kalau ada orang balik haji mau dipanggil Pak Haji, kalau kata sambutan, yang kami hormati Bapak Haji. Padahal balik haji, balik dari menjadi mayat yang bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Panjang umur, sehat badan, mudah-mudahan kita bisa sampai ke Baitullah. Ada yang pakai seragam PP, ada yang pakai seragam Banser, ada yang pakai baju Melayu, ada yang pakai batik, ada yang pakai sarung, ada yang pakai baju polisi, ada yang pakai baju TNI. Kalau sudah mati semuanya pakai kain kafan. Sekaya-kayanya orang Inhu, sekaya-kayanya orang Pranab, kainnya, bajunya paling tebal 3 lapis. Kalau hidup, kalau mati bisa 5 lapis. Baju saya ini cuma 3 lapis. Singlet di dalam, baju koko, dan sorban 3 lapis. Bapak ada 2 lapis, ada selapis. Kalau ada di antara bapak yang pakai baju sampai 5 lapis, itu bukan kaya, domam. Betul, Bu? Oh, betul aja orang ini semua. Pakai cincin 3, pakai anting sampai ke atas, pakai gelang dan rantai. Ada orang Islam mati bawa gelang rantai? Dulu saudara kita Tionghoa itu kalau meninggal dikubur sama hartanya. Sekarang saya tanya-tanya, rupanya tidak ada lagi bawa. Kenapa? Takut kuburnya dibongkar maling. Dulu maling takut sama hantu, sekarang hantu tuh takut sama maling. Betul? Betul pula kan? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka yang punya harta, yang duitnya banyak, bagus. Mudah-mudahan dengan harta itu dia bisa mendirikan masjid, membangun pondok pesantren. Yang santri pesantren angkat tangan. Oh, Masya Allah. Apa nama pesantrennya anakku? Jangan rame-rame, tak terdengar saya. Minta dulu satu santri naik ke atas yang bertutup pakai sajadah. Naik ke atas, cepat sedikit. Kalau tuan ke Indragiri jangan lupa menangkap sepat. Kalau memang betul orang Indragiri jangan lambat-lambat. Galuh. Ma ismuka, Mas muka. Ismi Berlian, Pak. Namanya berlian. Saya dulu menyangka berlian itu di dalam tanah, rupanya di atas tanah. Berlian itu kan permata kan? Masya Allah, berlian namanya. Dari pesantren mana Ananda Berlian? Al-Husna Indragiri, Pak. Al-Husna. Kelas berapa? Kelas 3 SMP, Pak. Kelas 3 SMP. Saya berdiri dekat Berlian nih rasa-rasa kelas 1 SMA sekarang. Beda-beda kan. Berlian, tolong bacakan surat pendek. Pilih terserah surat pendek. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Bukan tak hafal, dia grogi. Oke, kita pilih ayat yang lain. Bismillah. Ini nampaknya teknisi bekerja sama dengan Berlian. Keluarganya nampaknya nih. Kita baca ayat yang lebih pendek. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Udah kalau gitu surat Ustadz Somad aja.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Lam yakul Kullahu kufuwan ahad. Kita doakan supaya anak Anda berlian dan semua anak-anak kita selamat dari narkoba, selamat dari. Kami akan melanjutkan perjalanan ke Batang Cinaku. Dari Batang Cinaku lanjut ke Bali, Balilas. Dari Balilas lanjut ke Seberida. Dari Seberida balik lagi ke kawasan kantor bupati, peletakan batu pertama Islamic Center. Doakan supaya Inhu punya Islamic Center, amin. Jalan lintas Sumatera, orang Aceh mau ke Jakarta, orang Palembang mau ke Pulau Sabang, mereka akan lewat di Inhu dan mereka melihat ada Islamic Center Indragiri Hulu di jalan lintas timur, insyaallah, amin. Doakan supaya Pak Bupati diberikan kekuatan untuk melaksanakan ini semua, insyaallah, amin. Setuju apa tak setuju? Bagus apa tak bagus? Kalau kita bisa mendorong dengan semangat, kalau tidak bisa maka yang terakhir adalah dengan doa. Apa pesan Ustaz Somad? Yang pertama, salam. Yang kedua, senyum. Yang ketiga, jangan sombong. Yang keempat, sadar diri bahwa kita akan mati. Yang terakhir, yang kelima, saling mendoakan. Doakan supaya Pak Abdul Wahid sehat. Doakan supaya Pak Ade Agus Artanto, Pak Hendri bisa amanah memimpin Inhu. Doakan supaya Ustadz Mas Riyadi Hasan, Basnas, supaya amanah banyak masyarakat yang bayar zakat ke Basnas. Ini kalau saya tengok dari raut wajahnya orang Pranab ini tabungannya paling sedikit 100 juta. Dari bunyi aminnya macam nggak yakin. Ini kalau saya tengok dari senyum-senyumnya tabungannya paling sedikit 100 juta. Berarti kalau 100 juta zakatnya setahun 2,5%. Jika tabungan Anda 100 juta, berapakah zakatnya? Memang kalau udah cerita duit ini banyak yang pura-pura bodoh memang. Kalau 100 juta zakatnya 2,5 juta, bayarnya ke Basnas. Nanti Basnas menyalurkan. Adapun tetangga, jiran, kawan, saudara, sahabat nanti bisa disalurkan melalui Basnas Kabupaten Indragiri Hulu, Basnas Provinsi Riau. Mudah-mudahan fakir miskin duafa terjaga terpelihara bisa sekolah, insyaallah, amin. Besok pagi kami di Seberida dapat tanah 2 hektar buat sekolah gratis untuk orang yang ada di suku Talang Mama, Talang Perigi, Talang Jerinjing, supaya jangan sampai adik-adik kita tak bisa baca Quran. Apa yang kami lakukan ini? Saya dengan ceramah tabligh akbar, Pak Gubernur tanda tangan, Pak Bupati dengan kekuasaan. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan amal jariahnya, insyaallah. Jangan lupa kami tak minta banyak, hanya minta Bapak Ibu doakan saja. Mau mendoakan kami? Untuk saya tak usah banyak doanya, saya tak ada jabatan. Doa untuk saya satu saja, matikan Ustadz Somad husnul khatimah. Semoga Allah menjaga